Ini adalah HP di bawah 1,5 juta yang menarik banget buat kita lirik. Performanya kenceng, layarnya cakep, dan kameranya ini juga lumayan bagus. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Realme C30, smartphone entry level terbaru dari Realme yang harganya ini cuma 1,4 juta aja. Yap, lebih tepatnya Rp1.449.000. Buat yang kalau nyari HP dananya terbatas dan mau spend buat gadget gak terlalu mahal, C30 ini bener-bener jadi pilihan yang layak kalian pertimbangin. Buat desain C30 ini nggak neko-neko ya, simple banget dan nggak terlalu banyak gimmick. Aku suka nih dengan cara Realme buat desainnya tuh nggak terlalu ramai. Kamera di sini cuma dipasang satu aja. Biasanya HP budget kayak gini itu sebisa mungkin banyak-banyakin kamera ya, padahal yang bener-bener kepake itu cuma satu aja. Buat material ini jelas berbahan plastik dengan finishing yang dibuat bergerigi membentuk garis vertikal. Untuk unit yang kita bahas ini warnanya hijau. Selain si hijau ini ada juga yang warna biru sama hitam. Buat frame ini mengotak ya, ala HP tahun 2022 yang lagi zaman banget pakai model kotak begini. Di sisi atas ini kosong nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging micro USB, dan grill speaker. Yang aku sayangin di sini pakainya micro USB ya, padahal kalau pakai USB-C ini udah mantep banget, nggak ada lawan. Buat layarnya ini pakai panel IPS, resolusinya HD+ 720x1600 pixel dan luas layarnya ini ada di 6,5 inci, ukuran layar yang pas buat kebanyakan orang. Untuk kualitas layarnya ya standar HP budget lah, tapi secara kualitas yang aku perhatiin di sini tuh nggak begitu kerasa murahan. Gambar yang ditampilin tetap oke dan cukup enak buat dilihat. Buat refresh rate tentunya cuma 60 Hz aja, nggak bisa berharap lebih juga sama HP yang harganya di bawah 1,5 jutaan. Tapi overall layarnya dari Realme C30 ini itu udah cukup bagus buat di kelas harganya. Buat performanya Realme C30 ini dibekali dengan chipset UniSoC T612. Chipset yang kita tahu ini tuh cukup kenceng ya, tapi emang juga jarang dipakai sama HP-HP budget. Kebanyakan HP murah tuh biasanya pakai chipset dari MediaTek, tapi bukan pilihan yang buruk juga kalau Realme pakai UniSoC sebagai mesin utamanya, karena T612 yang dipakai ini tuh termasuk ngebut dan bisa disandingin lah sama MediaTek Helio G80-an. Untuk storage yang hadir sementara ini baru 2/32 GB ya, nanti kata Realme bakal hadir juga yang 4/64 GB. Untuk memori yang dipakai ini jenisnya UFS 2.2, nggak pakai eMMC ya, jadinya buat olah data ini juga dipastiin cukup kenceng. Buat dipakai harian, smartphone ini udah bisa lah buat jalanin aplikasi-aplikasi ringan kayak buat WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Cuma emang RAM 2 GB di sini agak maksa ya, buat multitasking jelas RAM 2 GB bakalan nggak enak buat dipakai. Tapi kalau kalian ngerasa aplikasi yang dibuka tuh nggak terlalu banyak, misal 2-3 aplikasi aja, RAM 2 GB ini bisa jadi pilihan, ditambah harganya yang juga emang murah banget. Buat main game, varian RAM 2 GB ini lumayan oke loh. Mobile Legends ini kita bisa dapetin settingan ultra dan framerate yang bisa kita set ke high. Selama ngetes ini cukup lancar buat dipakai. FPS yang didapat juga ada di kategori enak, 50-60an FPS. Cakep nih buat HP yang harganya ada di 1,5 jutaan, tapi tuh bisa mainin game Mobile Legends dan performanya mirip-mirip sama HP 2 jutaan ke atas. Terus buat PUBG Mobile ini kita ngetes dan settingan yang didapat ada di Smooth High sampai HD High. Selama ngetes framerate yang didapat ini juga stabil ya di 30an FPS, dan ini udah lebih dari cukup lah buat HP di kelasnya. Gyroscope di sini nggak ada ya, tapi paling nggak mainin PUBG Mobile stabil di 30an FPS buat HP 1,5 jutaan itu udah oke banget. Lanjut buat baterai, ini kapasitasnya ada di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 10 watt. Kapasitas yang udah termasuk gede dan ini udah cukup banget buat kebutuhan seharian. Kecepatan ngecas 10 wattnya ini juga nggak bisa dikomplain ya buat HP harga segini. Udah cukup lah 10 watt. Buat sistem operasi ini pakainya Android 11 dengan Realme UI Go, yang bikin HP ini tentunya lebih enak dan ringan ya buat dipakai. Versi Go dari Realme UI ini itu membuat C30 tetap kerasa ringan meskipun RAM yang dipakai ini cuma 2 GB aja. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya.
Jadi buat kamera, Realme C30 ini dibekali dengan setup satu kamera aja, di mana ada kamera belakang yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini punya resolusi 5 megapiksel. Buat hasilnya ini udah cukup banget lah buat sekedar jepret-jepret ringan. Gambar ini masih cukup jelas kelihatan meski kualitas jepretannya nggak bisa kita pakai buat mobile fotografi. Ini kamera buat sekedar foto-foto dokumen atau foto lokasi lah, buat nunjukin ke temen gitu. Oke, ini contoh perekaman video dari Realme C30. Hasilnya seperti ini. Buat ukuran HP di bawah 1,5 ya udah lumayan lah. Udah bisa ngerekam di 1080-30. Hasilnya udah lumayan oke. Cuma meskipun detailnya ini agak kurang ya, seperti rumput-rumput tuh. Detailnya agak kacau, cuma ya masih oke lah ini. Masih bisa ngeliatin hasil yang cukup jelas. Orang juga bisa lihat kalau itu adalah kolam, itu ada bunga, ada tanaman, dan lain sebagainya. Kalau kita pakai jalan, hasilnya seperti ini. Oke, kita balik. Seperti itu. Nah, ini buat kamera depannya, hasilnya lumayan lah ya. Ini malah kayaknya aku ngelihatnya lebih cakep sih daripada kamera belakang. Cuma ya nggak mungkin sih ya. Mungkin ini efek cahaya aja karena emang mataharinya dari depan sana. Tapi ini oke sih. Cakep-cakep. Oh ya, kalau kita pergi jalan hasilnya kayak gini. Oke. Ini backlight. Oh, mulai kelihatan lah ya kualitas HP murahnya. Oke, gitu aja. Kita kembali ke studio. Yuk. Kesimpulannya, Realme C30 ini udah bagus banget buat di kelasnya. Hal yang perlu diperhatiin paling ada di colokan chargingnya yang masih micro USB sama RAM 2GB-nya. Meski dari hal-hal yang udah kita bahas tadi, RAM 2GB-nya ini udah kerasa oke. Tapi menurutku nunggu yang RAM 4GB juga nggak ada salahnya, karena itu juga bakalan lebih enak buat dipakai. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.